Heboh prahara cinta segitiga Kaisang Pangarep, Felicia Tisu, dan Nadia Arifta yang notabene adalah karyawan Kaisang di Indonesia. Aksi Kaisang yang menggandeng Nadia pasca meninggalkan Felicia membuat ibunda Felicia meradang hingga mencap Nadia sebagai karyawan yang makan majikannya sendiri karena mengubah hubungan profesional menjadi kedekatan personal. Benarkah ibunda Felicia geram dan juga sakit hati karena Kaisang sempat menjanjikan untuk menikahi Felicia pada bulan Desember 2020, tapi tidak kunjung terwujud? Seperti apa 5 tahun perjalanan asmara Kaisang dan Felicia hingga berujung Kaisang pindah ke lain hati? Seperti apa sosok Kaisang di mata Felicia saat mereka masih bersama? Seperti apa pula kebersamaan Kaisang dengan Nadia Arifta yang berhasil direkam secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi saat Nadia bekerja sebagai karyawan Kaisang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Drama cinta segitiga antara Kaisang Pangarep, Felicia Tisu, dan juga Nadia Arifta semakin bergulir panas. Prahara ini makin heboh setelah akun Instagram milik ibunda Felicia Tisu membeberkan bahwa Kaisang menghilang tanpa kabar sejak Januari 2021. Postingan tersebut kemudian memicu viralnya tagar ghosting di sosial media. Melalui postingan tersebut, ibunda Felicia juga mengungkap kekecewaannya kepada Kaisang yang tidak menepati janjinya karena telah berencana menikahi Felicia di bulan Desember 2020, tapi tiba-tiba saja menghilang pada Januari 2021. Ibunda Felicia lalu menuding Nadia sebagai perebut kebahagiaan putrinya dan mencapnya sebagai karyawan yang makan majikannya sendiri. Ya itu kan masalah pribadi tuh, pribadi ngapain tuh diumbar-umbar, nggak etis. Yeah. Aku sebenarnya itu sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan bulan Januari. Dan di waktu itu juga aku juga dimaki-maki, tapi ya wes lah, aku diem aja. Kalau orang sudah menjalankan sebuah hubungan pacaran yang cukup lama dan pada akhirnya putus, mereka nggak mungkin bisa biasa aja. Ada yang mungkin menunjukkan ekspresi-ekspresi atau respon-respon emosi yang mungkin jauh lebih buruk, dalam artian jadi sedih, jadi tersakiti, jadi nggak semangat, jadi nggak ada motivasi. Dan sebagai orang tua, siapa sih yang terima dan siapa sih yang bisa sabar ngeliat anaknya tuh di posisi yang benar-benar jatuh ataupun benar-benar terpukul gitu. Nah, di saat itu mungkin juga dia belum tahu bagaimana membantu anaknya dan mau mencari pertolongan ke siapa. Pada akhirnya satu-satunya cara dia mengekspresikan emosi adalah lewat media sosial itu. Hubungan yang kandas menjadi ujung kisah asmara Kaisang dan juga Felicia yang sudah berlangsung selama 5 tahun. Sejak dikabarkan putus dengan Kaisang, ibunda Felicia pun memposting beberapa status yang mengungkapkan kegeraman hatinya tidak hanya kepada Kaisang, tapi juga kepada Nadia. Dilihat dari sisi psikologi,
Benarkah Ibunda Felicia sangat kecewa dan sakit hati? Sangat menyayangkan sekali kalau menurut saya itu. Ya tapi nggak saya salahkan juga sih. Wajar kalau orang kecewa itu, ya membabi buta itu wajar saat ini. Saat ini hanya itu aja sih, sebatas kewajaran. Semua orang berhak untuk mencari apa yang menurut dia paling baik. Apalagi kalau mereka menjalankannya sesuai dengan norma-norma yang ada nih, dalam artian sudah putus dulu baru pada akhirnya cari pacar baru. Itu kan hal yang wajar ya, tapi memang kita nggak bisa mengatur respon seseorang terhadap hal itu tuh seperti apa. Mungkin dari pihak yang tersakiti bisa jadi masih ngerasa nggak terima, atau masih ngerasa diperlakukan nggak adil, atau masih merasa kasarnya jadi korban. Itu wajar sekali. Biar gimana kan kita nggak bisa mengambil keputusan yang menyenangkan semua pihak, tapi kita memang harus lebih fokus kepada apa yang menurut kita terbaik di saat ini gitu. Hebohnya drama asmara segitiga antara Kaesang, Felicia, dan juga Nadia. Seperti apa sosok Kaesang Pangarep di mata Felicia, sang mantan pacar? Dan apa yang membuat Kaesang sudah berjibaku dalam dunia bisnis saat ia masih kuliah di Singapura? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Di tengah drama asmara segitiga yang makin panas, inilah sosok Kaesang Pangarep di dunia bisnis. Di usia Kaesang yang masih muda, Kaesang sudah terjun bahkan melebarkan sayap bisnisnya ketika ia tengah kuliah di Singapura. Salah satunya adalah bisnis kuliner yang sudah membuka 300 unit cabang di seluruh Indonesia. Kaesang mengaku menekuni bisnisnya sejak dini, selain sebagai investasi jangka panjang, juga untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia. Saya sibuk kuliah, ini sampingan saya. Untuk tepatnya saya nggak tahu, yang pastinya ada 60-an lah. Kami untuk khusus di Bandung, kita outletnya ini pakai kontainer, setengah kontainer. Kan kebetulan di kota-kota lain kan biasanya ruko. Ini kita konsepnya pakai setengah kontainer. Saya suka kerja. Nggak ada hobi lain. Ya pasti untuk investasi jangka panjang juga. Kan ini sebagai salah satu pionir usaha saya dalam bidang kuliner. Jadi mungkin kedepannya saya bakal lebih eksplor lagi bidang-bidang kuliner yang lain. Semoga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak aja. Kok target saya sendiri sih sebenarnya untuk buka Sang Pisang di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kalau nggak salah kan berarti ada berapa ya? 514 kalau nggak salah. Tapi tahun ini saya pengen buka dulu 300 cabang di seluruh Indonesia. Ya, target saya untuk tahun ini itu dulu. Sebenarnya bukan masalah tertarik gak tertarik, cuma belum dapat ilmunya aja tentang properti, tentang mobil. Saya belum dapat ilmunya. Kalau tentang kuliner kan saya dapat ilmunya dari kakak saya. Jadi masih nyambung-nyambung dikit lah. Kalau yang jualan mobil kan saya sama properti nggak tahu ilmunya dari mana. Jadi masih meraba-raba juga. Takutnya nanti malah nggak untung, malah rugi. Namanya bisnis itu pasti ada kemungkinan untuk untung rugi ya. Tapi kalau untuk takut rugi saya sendiri sih enggak. Karena saya orangnya optimis aja. Pokoknya optimis, untung gitu aja. Di sela-sela kesibukan kuliahnya di Singapura, Kaesang pun masih sempat datang ke Indonesia saat grand launching pembukaan cabang baru bisnisnya. Tak heran kalau Felicia Tissue ketika itu menilai Kaesang sebagai pribadi yang rajin dan juga bertanggung jawab. Saking rajin dan sibuknya, Kaesang pun mengaku kadang lupa menunaikan ibadah sholat.
Untungnya, Felicia tidak henti-hentinya mengingatkan Kaisang untuk sholat. Tapi, hubungan asmara mereka hingga September 2019 berjalan biasa saja dan belum memikirkan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius karena masih sibuk untuk menyelesaikan kuliah. Tapi terus terang dia anaknya rajin dan juga bertanggung jawab. Kayaknya dia bisa untuk sekolah dan bisnis juga. Dia itu ngerti gimana atur waktunya. Kaisang sosoknya dia itu orangnya sangat bersemangat dan dia juga orangnya nggak pernah putus asa ya kelihatan. Dia juga menaruh banyak waktu dan effort untuk bikin ini sang pisang. Ya selalu ingetin saya buat sholat, kan kadang-kadang kalau pas lagi sibuk-sibuknya kadang-kadang azan nggak kedengeran, yang malah jadi ngingetin saya buat sholat ya Felicia. Ya biasalah, apapun dicerewetin, kadang-kadang banyak kerjaan dicerewetin, apa-apa dicerewetin, tapi ya itu selalu dukung terus. Belum kepikiran sama sekali. Saya ngurus kuliah aja masih pusing, buru-buru mengurus tema pernikahan. Bagi Felicia, Kaisang adalah sosok yang rajin, bertanggung jawab, serta visioner. Dan bagaimana momen kebersamaan Kaisang dan Nadia saat grand launching bisnis kuliner di setiap kota? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Sosok Kaisang yang dikagumi Felicia adalah rajin, bertanggung jawab, dan visioner. Terekam juga secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi kebersamaan Kaisang dengan Nadia Arifta beberapa tahun belakangan ini. Kebersamaan keduanya terjadi saat Kaisang mengikuti grand launching cabang baru bisnis kulinernya, di mana Nadia selalu menjadi MC. Di momen itu, terlihat Kaisang menyaksikan Nadia melakoni MC-nya. Dan sesekali, Kaisang terlihat tertawa mendengar banyolan Nadia seperti yang terekam di Bandung bulan Januari 2019. Jadi ini strawberry pocky ini bukan strawberry biasa. Gimana jadinya? Rasanya pokoknya strawberry pocky atuh. Harganya juga cuma 25.000 aja. 25.000 aja. Kita launching Bandung, Pak. Sebelumnya kita pernah buka dengan konsep kontainer di Kemang, Jakarta Selatan. Kemang, Jakarta. Ini yang kedua dan ketiga di Pasir Kaliki. Pasir Kaliki, Bandung langsung 2 ya? Yes. Wow. Kita buka sekaligus hari ini di Pasir Kaliki dan di Pati Ukur di Indomaretnya. Betul sekali. Kita beri tepuk tangan tentunya untuk sang pisang. Boleh kita. Iya, Mas Kaisang sama kita saya dengan halo Mas Kaisang. Oke, sebentar lagi kita akan resmikan sang pisang. 2, 1. Pada momen kebersamaan itu, sesekali Nadia mendekati Kaisang untuk berkoordinasi terkait berlangsungnya acara grand launching tersebut. Lantas, benarkah intensitas kedekatan yang tinggi tersebut akhirnya menimbulkan getar-getar cinta di antara mereka? Ya, mantap, luar biasa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi
setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.